Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang saya hormati para hadirin, sahabat Madinah yang disayangi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin sudah cukup familiar dan sama-sama sudah kita ketahui bahwa di ayat tersebut tadi adalah ayat yang menunjukkan kewajiban berpuasa kepada kita semua umat muslim di dunia. Dalam ayat tersebut, di antara lain artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Madinah, la'allakum tattaqun dalam ayat tadi di sana menjelaskan tentang adanya manfaat dan tujuan dari perintah berpuasa yang telah Allah tetapkan dalam ayat tadi. Dalam kata la'allakum menggunakan kata bima'na ta'lil yang artinya tujuan, maksud, dan manfaat kelak yang akan didapatkan jika seseorang melaksanakan ibadah puasa. Apa tujuan dan manfaatnya? La'allakum tattaqun, yaitu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Membahas tentang kata-kata bertakwa, mungkin sebagian besar di antara kita memaknainya kata takwa itu sebagai atau dengan arti kata takut atau menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Pemahaman ini tidak keliru dan ini juga benar adanya. Tapi marilah kita pahami kata-kata takut yang kita temukan di dalam bahasa Arab dalam bentuk kata-kata yang lain. Di antaranya ada kata khaufun yang artinya juga bermakna takut. Apa makna dari kata khaufun di sini? Kata-kata khaufun biasanya digunakan untuk orang yang takut, yang cara menghindari ketakutannya adalah dengan menghindarinya. Contoh, semisal kita takut kepada satu sosok yang selain takut kepada Allah, kepada manusia, atau mungkin kepada hewan buas, kepada ular. Untuk menghindari rasa takut itu, apa yang kita lakukan? Tentu dengan cara menjauhinya. Nah, itulah makna takut dari kata khaufun. Ada lagi kata takut yang bisa kita temukan dalam Al-Quran, yaitu kata khosya atau yakhsha. Kata khosya atau yakhsha ini juga bermakna takut, tapi rasa takut ini bisa dihilangkan justru dengan cara mendekatinya. Itulah rasa takut kepada Allah. Seumpama kita memiliki rasa takut karena kita habis melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk cara menghilangkan rasa takut itu tidak mungkin kita menjauhinya, bukan? Tapi dengan cara semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh dari rasa mendekatkan diri kepada Allah, akan bertambah pula ditambah lagi dengan rasa kagum kepada Allah dan akhirnya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pada akhirnya disebut dengan istilah haibah. Sahabat Madinah yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika kita pada hari ini akhirnya kita sampai pada bulan suci Ramadan, pada dasarnya itu adalah doa kita yang dikabulkan oleh Allah atas harapan-harapan kita untuk sampai di bulan suci Ramadan. Ramadan sendiri berasal dari kata ar-ramdu yang artinya panas, batu panas, membakar. Sedangkan Imam Qurtubi mendefinisikan makna dari Ramadan ini adalah sumia Ramadan
li'annahu yarmadu adz-dzunuba ay haquha bil a'mali shalihat. Innama sumiya Ramadan, dinamakan Ramadan li'annahu yarmadu adz-dzunuba, karena dia itu menghapuskan dosa-dosa. Wa ayyarhaquha bil a'mali shalihat, yaitu dengan cara membakarnya, menghilangkannya, menggantikannya dengan amal-amal soleh. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa bulan suci Ramadan ini adalah peluang, momen yang baik untuk kita untuk bisa membakar dosa-dosa kita yang telah lampau, menggantikannya dengan amal-amal soleh. Sahabat Bandina yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha kita, upaya kita untuk bisa terampuninya dosa-dosa kita di masa lampau, tentu Allah menyediakan banyak asbab untuk bisa kita menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini pun juga mungkin sudah sering kita mendengarkannya. Apa artinya? Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, yang didasari rasa iman, ihtisaban, kita ridho, semata-mata mengharapkan keriduan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Yaitu caranya adalah dengan cara puasa. Kemudian apalagi yang Allah sediakan sebagai asbab kita bisa mengampuni dosa-dosa kita, yaitu qiyamu Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama Ramadhana, barang siapa yang qiyamu Ramadan, menghidupkan Ramadan, baik itu dengan ibadah salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah di sepanjang harinya, salat tarawih, salat tasbih, sama dengan yang tadi ibadah puasa, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dari dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah, begitu besar peluang yang Allah berikan di bulan puasa, di bulan suci Ramadan itu. Kemudian apa lagi? Ada lagi kesempatan yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak amal dan sebagai peluang kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita di masa lampau. Dalam satu hadis dalam kitab Muslim juga disebutkan, Rasulullah SAW, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza jitama'at al-kaba'ir idza jitanaba al-kaba'ir." Jadi antara salat fardu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, di antara keduanya itu adalah pengampunan dosa di antara keduanya, asalkan dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Masya Allah, begitu besar peluang yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya ibadah. Sahabat Madinah yang saya hormati, yang selalu disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berniat, tentu kita akan berusaha memaksimalkan bulan suci Ramadan, terutama bulan suci Ramadan pada tahun ini mudah-mudahan menjadi bulan suci Ramadan yang paling baik di antara bulan-bulan suci Ramadan yang sebelumnya. Karena jika kita tidak bisa memanfaatkannya seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Raghima anfu 'abdin aw ba'uda dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan sudah meninggalkannya, namun dosanya belum sampai terampuni. Na'udzubillah. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan para sahabat semua, marilah kita tanamkan himmah kita. Mudah-mudahan kita bisa menguatkan hati kita untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah sehingga bisa menghapuskan kesalahan, kehilafan dosa kita di masa lampau. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah, kesehatan, kekuatan untuk kita sekalian untuk melaksanakan dan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.